Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya kalau tidur tidak mungkin pakai guling ini. Ini selain guling anak-anak, juga guling cewek-cewek yang terlalu genit dan manja. Cewek-cewek yang maunya pakai warna pink, yang sepatunya pink, yang bajunya pink, yang rambutnya disemir pink, yang bulu matanya disulami dengan warna pink, yang bibirnya dengan lipstik pink. Mereka ini cewek-cewek yang genit, yang selalu berusaha untuk menunjukkan, aku menarik. Aku menjadi ratu sehari, ratu selama-lamanya, ratu pesta. Saya tidak mengejek perempuan, tetapi saya hanya mengatakan bahwa mereka juga saya kagumi, walaupun saya tidak akan tidur dengan guling seperti ini. Kalau cewek-cewek itu di dalam TikTok saya sering lihat. Kalau dia sedang pacaran melihat cewek lain, dia akan bertanya, cewek itu dengan saya cantik mana? Ya cantik kamu lah, dijawab cowoknya. Ah bohong, cantik mana? Ya cantik kamu lah. Ah bohong. Ayo cantik mana? Kamu katanya tadi kedip-kedip lihat sana. Cantik kamu lah. Bohong. Ya sudah, cantik dia. Kamu ketahuan kan? Kamu tidak melihat saya cantik, selalu melirik cewek lain. Halo, ya. Dan itu kemudian semua pertanyaannya sebetulnya tidak membutuhkan jawaban. Jawaban ya maupun tidak selalu salah, dan itulah sikap orang-orang yang kadang membingungkan, ya. Injil hari ini juga bicara tentang hal seperti itu. Ketika Yesus sedang berjalan-jalan di bait Allah pada musim dingin, kemudian Yesus ditanya oleh orang-orang yang ada di situ, di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan bertanya kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab, aku telah mengatakannya kepada kamu, tapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tapi kamu juga tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaannya orang-orang Yahudi sama. Jangan menunggu-nunggu, katakan terus terang, apakah kamu Mesias? Ya, saya Mesias. Kalau dijawab Yesus, mereka jawab, bohong. Apakah kamu Mesias? Katakan sesungguhnya. Ya, saya Mesias. Bohong. Kalau kamu tidak percaya, kamu lihat apa yang sudah saya kerjakan. Apa yang menjadi hasil dari pekerjaan-pekerjaan saya itu. Dan disitulah saudara-saudari, saya melihat para murid itu bertanya hanya untuk menjebak Yesus. Bukan bertanya secara khusus bahwa mereka akan percaya. Mereka tidak akan percaya karena mereka tidak termasuk kawanan domba itu. Maka Yesus kemudian mengatakan, domba-dombaku mengenal suaraku, aku pun mengenal mereka. Sementara kamu mendengar suaraku tetapi tidak mengenalnya, kamu tetap tidak percaya. Bapakku yang memberikan mereka, domba-domba itu, kepadaku, lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya Yesus ingin menunjukkan bahwa domba-domba itu mengenal dirinya, mengenal suaranya.
Ketika terjadi tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang sungguh membutuhkan solidaritas. Dan banyak kelompok yang kemudian mengikuti solidaritas itu. Di situ orang melihat bagaimana orang-orang itu mempunyai satu suara, yaitu solider terhadap orang lain. Kita teringat ketika terjadi gempa di Jogja atau terjadi tsunami. Pada waktu itu seluruh komunitas internasional yang peduli kepada korban-korban bencana, yang peduli kepada kemanusiaan, melihat dahsyatnya tsunami itu yang menghancurkan Aceh, sampai ada jutaan orang mati karena tsunami itu. Berapa infrastruktur yang hancur karena tsunami itu. Komunitas internasional yang peduli, yang mendengar suara akan solidaritas, suara akan kasih, suara akan berbagi, itu kemudian berkumpul. Mereka secara otomatis bertemu di lapangan, bertemu terhadap korban-korban, membantu meringankan baik material maupun tenaga, baik pikiran. Mereka terjun langsung untuk membersihkan, untuk segala sesuatu yang pemakaman massal. Karena setiap orang mempunyai keluarga yang anggotanya meninggal, maka tidak mungkin mereka saling untuk memakamkan bersama-sama. Mereka mengalami disabilitas di dalam sosial, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka komunitas internasional, gembala-gembala atau domba-domba yang mempunyai gembala dengan karakter yang sama akan berkumpul. Tidak peduli agamanya apa, tidak peduli sukunya apa, tidak peduli apa yang menjadikan keprihatinan mereka, motivasi mereka, tetapi hanya satu yang menggerakkan mereka: solidaritas terhadap korban, solidaritas terhadap orang-orang yang menderita. Mereka butuh pertolongan, uluran tangan Tuhan. Maka kalau kita dalam hidup sehari-hari ditanya, siapa domba-domba yang mengenal gembalamu, yang mengenal gembala Tuhan kita, Yesus Kristus? Mereka-mereka yang selalu mempunyai suara yang sama, penciuman yang sama, penglihatan yang sama. Ketika terjadi orang-orang yang membutuhkan, korban-korban karena peristiwa-peristiwa sosial, peristiwa-peristiwa politik, dan korban-korban itu selalu membutuhkan bantuan dan uluran tangan orang lain. Kelompok-kelompok itu, orang-orang itu selalu terjun pertama untuk cancut tali wondo, untuk menyingsingkan lengan baju dan membantu mereka. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita mencoba mengenali domba-domba di dalam satu gembala. Mereka yang walaupun dari kandang lain, tetapi mempunyai perhatian terhadap kasih, terhadap solidaritas, terhadap penderitaan orang lain. Di situ kita menemukan domba-domba dengan bau yang sama, dengan suara yang sama, dan akhirnya akan mendapatkan gembala dengan visi dan misi yang sama. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.